Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 11 3B01 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Yoga Ikhlassul Amal. Perkenalkan, nama saya Anissa Hijrianti. Perkenalkan, nama saya Laudia Syafitri. Berikut adalah ruang lingkupnya. 1. Menganalisis prosedur, kegiatan, dan proses yang berhubungan dengan transaksi dalam perusahaan. 2. Mengidentifikasi transaksi yang dilakukan. 3. Konsep dasar sistem yang digunakan perusahaan. 4. Spesifikasi sistem berjalan dalam bentuk dokumen masukan dan dokumen keluaran. Yang kelima, metode dan peralatan yang digunakan, misalnya menggunakan komputerisasi aplikasi Majo dan menggunakan koneksi internet agar terhubung ke aplikasi yang digunakan dan tab yang digunakan oleh kasir. Berikut ada struktur organisasi dari PT Kia Mulia Sejahtera. Yang paling atas itu owner atau pemilik. Di bawah owner ada warehouse manager atau kepala gudang, store manager itu kepala toko, kemudian ada audit, HRD atau GA, lalu CFO. Di bawah CFO itu ada finance atau keuangan, tangan kanan dari CFO. Di bawah audit ada staf audit yang bekerja sebagai ke lapangan apabila dibutuhkan. Kemudian di bawah store manager ada store captain. Kapten itu fungsinya memimpin masing-masing toko yang sudah diamanahkan. Kemudian di bawah store captain ada frontliner atau semacam staff untuk membantu kegiatan di dalam toko. Di bawah warehouse manager ada warehouse PIC yang mengontrol barang keluar masuknya dari gudang. Kemudian di bawahnya lagi ada frontliner. Kemudian proses bisnis berjalan. 1. Proses pendataan hasil penjualan. 2. Proses pendataan kelengkapan perusahaan. 3. Proses pendataan sumber daya manusia. 4. Proses pendataan kebutuhan perusahaan. Kemudian di sini ada diagram activity sistem berjalan yang akan dijelaskan oleh Anissa. Lalu selanjutnya yaitu ada use case diagram sistem berjalan. Di sini bisa dilihat bahwa ada dua aktor, yaitu kasir dan juga pembeli. Sistem berjalan yang pertama yaitu kasir melakukan login kasir, lalu yang kedua kasir melakukan buka kasir, lalu yang ketiga kasir dan juga pembeli melakukan transaksi. Lalu apabila transaksi berhasil, maka kasir memberikan bukti cetak atau struk dan hasil penjualan, dan juga pembeli menerima hasil struk tersebut. Lalu apabila sudah selesai, maka kasir melakukan tutup kasir, lalu selanjutnya melakukan logout kasir. Lalu selanjutnya yaitu ada dokumen masukan. Di dokumen masukan ini terdapat bagian-bagian yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada cek GD yang berfungsi untuk memberikan tanda apakah produk tersebut dikirim ke toko atau tidak. Apabila dikirim, maka diberikan tanda checklist, dan jika tidak, maka diberikan tanda silang. Lalu yang kedua ada cek TK atau cek toko yang berfungsi untuk memberikan tanda di toko apakah produk tersebut telah sampai dan diterima oleh pihak toko atau tidak. Apabila diterima, maka diberikan tanda checklist. Apabila tidak, maka diberikan tanda silang. Lalu yang ketiga yaitu ada nama produk, yaitu merupakan keterangan produk yang dikirim oleh gudang ke toko. Lalu yang keempat yaitu ada jumlah atau quantity.
atau keterangan jumlah produk yang dikirimkan. Lalu yang kelima ada tanda tangan. Dibutuhkan 3 tanda tangan di sini, yaitu untuk bagian gudang, toko, serta driver yang berfungsi sebagai bukti bahwa barang yang dikirimkan gudang atau diterima toko sudah selesai. Lalu selanjutnya yaitu ada dokumen keluaran. Di sini dokumen keluarannya itu berbentuk struk penjualan yang mana bisa menjadi bukti bahwa penjualan tersebut sudah berhasil dilakukan. Adapun bagian-bagian penting yang harus diperhatikan, yang pertama yaitu nomor nota yang berfungsi sebagai nomor transaksi penjualan yang sudah terjadi. Lalu yang kedua itu ada waktu, berfungsi untuk menandakan waktu terjadinya transaksi. Lalu yang ketiga ada kasir yang berfungsi untuk mengetahui nama kasir yang bertugas. Lalu yang keempat itu ada keterangan produk yang berfungsi untuk memberi penjelasan produk apa saja yang dibeli oleh pembeli. Lalu yang kelima yaitu ada subtotal yang berfungsi untuk menotalkan harga produk yang dibeli. Lalu yang keenam ada total bayar, yaitu keterangan uang yang diberikan pada saat membayar. Lalu yang ketujuh ada kembalian, merupakan keterangan total kembalian apabila uang yang diberikan lebih dari harga produk yang dijual. Lalu ada bagian alamat dan juga nama dari dokumen keluaran tersebut. Selanjutnya yaitu ada permasalahan dan alternatif pemecahan masalah. Yang pertama yaitu ada refund. Refund bisa dilakukan apabila kasir melakukan kesalahan pada saat transaksi atau pembeli ingin mengganti barang yang dibeli. Lalu yang kedua ada software dan juga hardware error yang rusak, yaitu apabila terjadi error atau rusak, kasir bisa melaporkannya ke kapten toko yang nantinya akan di-forward sampai ke bagian IT agar permasalahan tersebut bisa segera diselesaikan. Permasalahan dan alternatif pemecahan masalah yang ketiga ada kebutuhan toko atau gudang. Apabila kebutuhan toko tidak dipenuhi oleh bagian GA atau bagian GA sedang kerawanan, kebutuhan toko atau gudang bisa dibeli dengan menggunakan petty cash yang sudah disediakan oleh bagian finance setiap harinya, yang mana nanti bukti pembelian kebutuhannya bisa dilaporkan kepada finance agar saldo petty cash bisa di-reload kembali. Kesimpulan, sistem informasi akuntansi merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi yang mencakup siklus pemrosesan transaksi, penggunaan teknologi informasi, dan pengembangan sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi akuntansi atau SIA ini adalah untuk memproses data keuangan dan akuntansi serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh manajer atau pihak lain yang berkepentingan untuk membuat keputusan bisnis. Sistem ini mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, informasi pelanggan, informasi karyawan, dan informasi pajak dari perusahaan. Bagian saran, penulisan hasil penelitian yang kami buat ini tidak sempurna, masih banyak memiliki salah. Selanjutnya perlu memperhatikan beberapa aspek penulisan yang perlu menyajikan koreksi jika benar terdapat kekurangan, mulai dari inti pembahasan sampai dengan memberikan kesimpulan atas penulisan penelitian ini. Oleh karena itu, kami berharap kritik dan saran yang sifatnya dapat membangun bagi kami sebagai mahasiswa. Daftar pustaka yang kami pakai dari Jurnal UIN Malang dan slide sistem informasi akuntansi BSI semester 3. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.